Shalom Sobat Kairos yang dikasihi oleh nama Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Renungan firman Tuhan buat kita tertulis dalam Yeremia 31 ayat 20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos, pada masa-masa tertentu kita semua akan mengalami situasi-situasi yang dapat membuat kita putus asa. Mungkin penyebabnya adalah hasil pemeriksaan medis yang buruk, misalnya pemutusan hubungan kerja secara mendadak, atau keretakan dalam keluarga. Namun ketika kehidupan kita berusaha melepaskan kita masih bisa memandang kepada Allah, karena Dia masih berkuasa di atas tahtanya. Hari-hari ini kita ada di dalam tangannya, dan Dia senantiasa menjaga kita dengan kasih setianya. Yeremia mengenal Tuhan yang memberikan satu-satunya harapan yang sejati. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Allah meyakinkan sang nabi, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Yeremia 31 ayat 17. Meskipun Yerusalem hancur pada tahun 586 sebelum Masehi, kota itu kemudian berhasil dibangun kembali. Kita lihat Nehemia 6 ayat 15. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara kita yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, marilah kita kenalkan diri kita dengan baik. Artinya sebenarnya adalah dengan cara mengenal siapa diri kita sendiri. Tetapi permasalahannya, tidak semua orang bisa mengenal siapa dirinya. Ada banyak orang yang bisa mengenali diri orang lain, tetapi tidak bisa mengenali siapa dirinya sendiri. Apa kekurangannya dan kelemahannya, apa yang Tuhan suka dan tidak suka, apa yang mesti diubah dalam dirinya, mengenali karakter dan sifat-sifatnya. Apabila kita bisa mengenali siapa diri kita, maka kita bisa berjaga-jaga dan berhati-hati. Apakah kelemahan kita tersebut? Kita bisa berdiri dan mengetahui bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Seorang pemenang adalah orang yang bisa mengenali dengan menghadapi dirinya sendiri. Orang yang hidupnya ingin dipakai oleh Tuhan harus bisa mengetahui siapa dirinya, karena lawan yang terlalu berat itu bukan orang lain atau keadaan, tetapi dirinya sendiri. Apalagi kita tidak bisa melihat dan menghadapi kenyataan akan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya breakthrough atau terobosan dalam hal kerohanian kita. Apabila kita berani melihat siapa diri kita, tidak suka berdalih, mengurusi dengan serius apa yang Roh Kudus tidak suka dan setiap karakter kita, maka Tuhan akan memberikan anugerah dan mengubah hidup kita. Jadi, manfaat dari kita bisa mengenal siapa diri kita sendiri adalah agar kita tidak mudah jatuh dan agar kita mudah untuk bertobat. Yang kedua, kita diajak untuk mengerti didikan Tuhan. Kalau kita adalah anak Allah, maka kita pasti akan menerima didikan dari Bapa kita. Nah, penulis kitab Ibrani mengingatkan kita agar tidak terjatuh ke dalam satu hal yang ekstrim dalam kehidupan ini, menganggap enteng didikan itu, atau sebaliknya, putus asa oleh didikan itu. Namun, sering kita menjadi seperti Efraim, kita menerima hajaran, namun kita bersikap seperti anak lembu yang tidak terlatih. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan seperti anak lembu yang tidak terbiasa mengenakan kuk. Atau anak lembu ini dipasangi kuk, namun montang-manting nih memberontak, sehingga dia semakin mengalami kesakitan. Kalau kita tidak mengerti didikan Tuhan, kita juga akan memberontak dan menentang didikan itu sendiri. Nah, di sini Efraim dengan jujur mengakui pemberontakannya, dan apa yang kemudian dikatakannya? Bawalah aku kembali. Ia menyadari ia tidak bisa membuat dirinya berbalik. Ia hanya bisa berseru dan memohon kemurahan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Dengan kemauan mengerti didikan Tuhan, maka Efraim mengalami pertobatan sehingga ia pun menjadi anak kesayangan Tuhan. Karena itu, seruan Efraim yang mengatakan bawalah aku kembali, kiranya ini memberikan inspirasi bagi kita untuk mengenal diri kita sendiri dan mengerti didikan Tuhan atas diri kita masing-masing. Waktu kita percaya Tuhan Yesus kita sebagai anak Allah,
Tentunya sebagai anak kesayangan Bapa di sorga, dengan berjalannya waktu kita harus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Kita berusaha memahami pikiran dan perasaannya sehingga bisa dan terbiasa melakukan kehendak-Nya. Orang yang melakukan kehendak Bapa akan menjadi anak kesukaan Bapa yang kepadanya Allah Bapa berkenan, dan ia berhak mendapat warisan dari Bapa di sorga dalam Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya di sini orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.